Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis strategi bisnis perusahaan Southwest Airlines Co. Langsung saja kepada histori. Southwest Airlines dimulai dari 15 Maret 1967 yang merupakan penggabungan Air Southwest Co. oleh Lamar Muse, Rollin King, dan Herb Kelleher untuk terbang di negara bagian Texas. Pada tanggal 29 Maret 1971, Air Southwest Co. berganti nama menjadi Southwest Airlines Co. dengan kantor pusat di Dallas. Southwest memulai layanan penumpang terjadwal pada tanggal 18 Juni 1971 pada dua rute, yaitu antara Dallas Love Field dan Houston Intercontinental Airport, dan juga antara Dallas Love Field dan San Antonio dengan 3 Boeing 737-200. Panduan resmi maskapai penerbangan untuk 15 Oktober 1972 mencantumkan 61 penerbangan seminggu sekali jalan antara Dallas Love dan Houston Hobby, kemudian 23 penerbangan seminggu sekali jalan antara Dallas Love dan San Antonio, dan juga 16 penerbangan seminggu sekali jalan antara San Antonio dan Houston Hobby. Kemudian tidak ada penerbangan yang dioperasikan pada hari Sabtu. Company Overview. Southwest menjadi maskapai penerbangan domestik terbesar di negara Amerika Serikat pada tahun 2003 dan mempertahankan peringkat itu berdasarkan laporan terbaru dari Departemen Transportasi Amerika Serikat. Southwest Airlines Co. merupakan maskapai penerbangan yang memiliki keluhan pelanggan paling sedikit dari maskapai besar manapun. Southwest Airlines merupakan salah satu maskapai penerbangan di Amerika Serikat terbesar keempat dalam hal jumlah penumpang. Southwest terbang ke 59 bandara, di 58 kota, dan di 30 negara bagian. Strategi operasi perusahaan menyediakan layanan frekuensi tinggi, jarak pendek, point-to-point, dan tarif rendah. Kemudian adalah PAS Corporate Performance Index. Ini merupakan annual result pada tahun 2019. Yang pertama, pendapatan operasional yaitu 3 miliar dolar. Kemudian yang kedua, pengembalian kepada pemegang saham yaitu 2,4 miliar dolar. Dan free cash flow 3,4 miliar dolar, serta investasi jangka pendek dan kas yaitu 4,1 miliar dolar. Selanjutnya masuk ke strategic posture, yaitu visinya untuk menjadi maskapai yang paling dicintai, paling efisien, dan paling menguntungkan di dunia. Yang kedua ada misi, yaitu dedikasi terhadap layanan pelanggan dengan kualitas tertinggi yang disampaikan dengan rasa kehangatan, keramahan, kebanggaan individu, dan semangat perusahaan. Kemudian pada sisi objektif, yaitu menghubungkan orang-orang dengan hal penting dalam kehidupan mereka melalui perjalanan udara yang ramah, dapat dipercaya, dan juga murah. Selanjutnya, strategi bisnis pada Southwest Airlines. Strategi perusahaan Southwest Airlines didasarkan pada pendekatan prosesual. Faktor-faktor yang mendukung sudut pandang ini adalah karena strategi perusahaan Southwest Airlines terdiri dari gerakan kompetitif dan pendekatan bisnis yang dikembangkan manajemen untuk menarik dan menyenangkan pelanggan, melakukan operasi, menumbuhkan bisnis, dan mencapai kinerja. Kemampuan Southwest untuk mengendalikan biaya ditambah dengan strategi pemasaran yang luar biasa dan menarik telah membantu mendorong laba dan popularitas perusahaannya. Tak hanya itu, Southwest Airlines juga melakukan strategi pemotongan biaya pada penetapan harga tiketnya. Hal ini dilakukan agar maskapai bisa menjadi maskapai yang paling utama. Perusahaan juga telah membuat langkah besar dalam mengkonsolidasikan sistem basis datanya agar menghasilkan efisiensi dan profitabilitas yang lebih besar bagi maskapai. Strategi ini mewakili kemampuan Southwest untuk mengidentifikasi peluang penghematan biaya dan keandalan sistem yang lebih besar dan bertindak untuk mewujudkan manfaat ini. Berikut ini merupakan jajaran dari Board of Directors dan Top Management. Selanjutnya, internal faktor analisis strategi pada Southwest Airlines. Yang pertama, terdapat natural environment, yaitu faktor cuaca pada perubahan iklim, emisi pesawat, serta kebisingan.
Selanjutnya, social environment. Serangan teroris pada tanggal 11 September tahun 2001 menyebabkan seluruh penerbangan di Amerika Serikat ditutup selama 3 hari. Setiap maskapai harus menangguhkan semua penerbangan komersialnya. Hal ini menjadi sebuah kerugian tersendiri bagi industri penerbangan. Industri penerbangan harus tunduk pada regulasi oleh sejumlah departemen dan lembaga federal, negara bagian, dan lokal. Department of Transportation memiliki yurisdiksi untuk mengatur penumpang maskapai dan Federal Aviation Administration yang mengatur pemeliharaan dan operasi pesawat termasuk pada peralatannya, fasilitas darat, perizinan, serta komunikasi. Selanjutnya, test environment. Yang pertama, terdapat persaingan yang kompetitif, di mana Southwest Airlines bersaing dengan hampir semua maskapai yang paling utama di Amerika Serikat dalam beberapa segmen rute. Beberapa pesaing di rute regional seperti AirTran, Frontier, America West, dan JetBlue. Selanjutnya, terdapat hambatan masuk. Untuk masuk dalam industri penerbangan, tentunya dibutuhkan investasi awal yang besar, dan ini menjadi hambatan bagi Southwest Airlines. Dan juga terbatasnya ketersediaan slot pendaratan menjadi hambatan bagi maskapai ini. Selanjutnya, terdapat ancaman pengganti. Ancaman pengganti di sini yang dimaksud yaitu mobil atau kendaraan pribadi, kereta api, kapal yang harganya cenderung lebih murah. Namun, perjalanan udara memiliki keunggulan absolut dalam hal waktu tempuhnya yang lebih cepat. Yang selanjutnya yang keempat ada tawar-menawar kekuatan pemasok. Boeing dan Airbus adalah pemasok utama untuk maskapai besar. Selama ini Boeing telah menjadi pemasok pesawat ke Southwest Airlines. Industri penerbangan juga sangat dipengaruhi oleh biaya bahan bakar. Dan yang terakhir ada daya tawar pembeli. Konsumen memiliki daya tawar yang tinggi, terutama disebabkan oleh preferensi berdasarkan harga mereka. Preferensi ini biasanya diperoleh dari operator penyedia layanan online yang dapat diakses setiap saat seperti Orbitz, Priceline, Expedia, dan Travelocity, maupun situs web penyedia lainnya. Dengan menerima layanan yang sama, konsumen akan lebih memilih maskapai yang menawarkan nilai terbaik untuk uang mereka. Kemudian ada corporate structure. Struktur organisasi Southwest Airlines menggunakan struktur organisasi fungsional. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya. Fungsi-fungsinya antara lain, yang pertama ada audit komite, yang kedua ada executive action committee, yang ketiga ada komite, yang keempat ada Nominating and Corporate Governance Committee. Yang kelima ada Safety and Compliance Oversight Committee. Selanjutnya ada Corporate Culture. Prioritas nomor 1 Southwest Airlines adalah memastikan keselamatan pribadi setiap pelanggan dan karyawan Southwest. Southwest mengikuti Golden Rules, yang berarti jika ingin diperlakukan dengan baik, maka harus melakukan hal yang baik pula. Salah satu kunci sukses perusahaan ini adalah perlakuan pemilik perusahaan, Hart Kelleher, terhadap karyawan yang disebutnya sebagai manusia. Apabila perusahaan memuaskan karyawannya, maka sudah sepantasnya mereka juga akan memuaskan pelanggan. Selanjutnya, corporate resource. Yang pertama, marketing. Southwest Airlines memiliki harga murah dibandingkan maskapai lainnya. Posisi berbiaya rendah ini didukung oleh biaya reservasi tiket yang rendah, jenis pesawat yang diterbangkan, biaya makanan yang rendah, dan waktu penyelesaian yang cepat yang meminimalkan jumlah pesawat yang tidak berfungsi dan memungkinkan perusahaan untuk menyewa lebih sedikit garasi di bandara. Penumpang dapat memesan penerbangan di Southwest Airlines melalui agen perjalanan atau langsung dengan perusahaan melalui telepon atau internet. Southwest Airlines tidak berhubungan dengan maskapai lain manapun. Perusahaan bahkan tidak mentransfer bagasi ke maskapai lain, tidak memiliki hubungan dengan agen pembantu, dan tidak memiliki pengaturan tiket dengan layanan perjalanan online utama. Meskipun berbiaya rendah, Southwest memberikan tingkat layanan yang tinggi secara konsisten dan peringkat tinggi pada metrik seperti kinerja tepat waktu, penanganan bagasi, dan kepuasan pelanggan,
sehingga membuat Southwest Airlines memiliki merek yang kuat yang memungkinkan bisnis untuk menarik penumpang. Southwest Airlines memiliki kondisi keuangan yang baik. Pada tahun 2001, Southwest membukukan untung selama 29 tahun berturut-turut. Southwest juga dapat mengatasi kejadian 11 September dengan simpanan kas yang dimilikinya. Menurut analisis industri, perusahaan juga memiliki neraca terkuat dan peringkat kredit tertinggi dalam industri penerbangan di AS. Hal ini memungkinkannya untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat di tingkat yang wajar. Selain itu, margin laba tipis Southwest adalah kelemahan berdasarkan penggunaan strategi generik kepemimpinan biaya untuk keunggulan kompetitif. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan maskapai penerbangan biaya rendah, tetapi juga meminimalkan margin keuntungannya. Research and Development. Perusahaan telah mengumumkan dan mulai meluncurkan boarding pass otomatis baru yang akan menggantikan boarding pass tradisional Southwest. Boarding pass akan tersedia 90 menit sebelum keberangkatan di salah satu dari 3 lokasi bandara, di lokasi loket Skycap, loket tiket, dan gerbang keberangkatan. Mulai 20 menit sebelum keberangkatan, boarding pass hanya akan tersedia di gerbang keberangkatan. Southwest memperkenalkan boarding pass baru untuk mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan penumpang dalam antrian di bandara. Operation and Logistics. Southwest memiliki armada besar dan mengoperasikan hanya satu jenis pesawat, yaitu Boeing 737. Usia rata-rata pesawat dalam armada perusahaan kurang dari 8,5 tahun. Southwest menyederhanakan penjadwalan, pemeliharaan, operasi penerbangan, dan pelatihan. Karena sebagian besar penerbangannya singkat, Southwest tidak menawarkan makanan, tetapi hanya menawarkan snack berupa kacang lalu minuman. Human Resource. Southwest Airlines memiliki 34.000 karyawan dan 81%-nya adalah serikat pekerja. Southwest telah bekerja keras untuk mempertahankan budaya perusahaan yang positif, non-tradisional, fleksibilitas yang memungkinkannya untuk memenuhi jadwal turunan yang cepat. Information Technology. Southwest merupakan maskapai pertama yang membangun halaman rumah di internet. Southwest mulai menawarkan e-tiket melalui homepage di internet pada tahun 1996. Hingga 2002, perusahaan melaporkan bahwa sekitar 46% dari pendapatan penumpang dihasilkan oleh pemesanan online. Dengan ini, perusahaan juga bisa melayani pelanggannya tidak hanya dalam memesan tiket, seperti juga layanan informasi, refund, lost and found, dan lain-lain. Selanjutnya, SWOT Matrix. Untuk strength, yang pertama, merek penerbangan komersial yang kuat. 2. Armada dan ukuran organisasi besar. 3. Skalabilitas operasi yang melibatkan sistem point-to-point. 4. Pilot dan kru yang produktif. 5. Tiket pesawat dengan tarif yang rendah. Lalu untuk weakness, 1. Kehadiran terbatas di pasar penerbangan komersial internasional. 2. Tidak bekerja sama dengan maskapai lain. 3. Tidak memiliki kerjasama dengan penyedia layanan tiket online. 4. Margin laba tipis terkait dengan kepemimpinan biaya. 5. Tidak ada penerbangan internasional. 6. Hanya menggunakan satu tipe pesawat. Untuk opportunity, 1. Pertumbuhan melalui ekspansi di pasar penerbangan komersial global. 2. Kemitraan baru dengan perusahaan pelengkap. 3. Pengembangan teknologi untuk menciptakan inovasi IT. 4. Kebanyakan penumpang menyukai harga yang relatif rendah. 5. Adanya pemasok armada besar yakni Boeing dan Airbus. Untuk traits, yang pertama faktor cuaca dan emisi. 2. Persaingan dengan perusahaan maskapai besar. 3. Perubahan regulasi dalam penerbangan komersial maupun regulasi dari pemerintah. 4. Volatilitas harga bahan bakar. 5. Terorisme. 6. Pengawasan terhadap harga, praktik, dan perjanjian pemasaran eksklusif. Dari poin-poin SWOT tadi, kami menyimpulkan strategi yang kami sarankan. Untuk SO, yang pertama berfokus untuk tetap menjadi yang termurah. Lalu merek yang kuat membuat Southwest dengan mudah melakukan ekspansi ke penerbangan komersial global. Lalu untuk WO-nya, yang pertama bekerja sama dengan mitra penyedia layanan reservasi tiket secara online. 2. Mencoba untuk menggunakan armada tipe lain yang lebih baik. 3. Mengembangkan inovasi IT untuk meningkatkan pelayanan sehingga mampu memperbaiki margin laba. Untuk ST-nya,
Yang pertama, tetap gencar melakukan promosi tentang fasilitas-fasilitas baru menggunakan berbagai media. Yang kedua, mencari supplier yang bisa mengurangi biaya operasional. 3. Memperbarui armada yang lebih hemat bahan bakar dan lebih ramah lingkungan. Yang keempat, memperkuat keamanan untuk meminimalisir teror. Lalu untuk WT-nya, yang pertama, memperkuat posisi dengan melakukan aliansi dengan maskapai lain. Kedua, tetap bersaing dengan sehat dan mematuhi regulasi yang ada.